Susah nih kan dan pakai ini do. Ano tendangin ini to. Satu gede pengulu peteng na. Pakai ini do na agang ka. Be pukulun dia agang jero pakai ini do. Semeton BSC itu yang sentuh telapak atau Betari Sri Keboiwa. Luar biasa. Salah satu jejak peradaban kuno, guys. Telapak. Om Swastiastu, umat Hindu Sedharma, dan teman-teman BSC dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Kade Indra Ismaya. Di episode kali ini, tim BSC akan melakukan sedikit penelusuran tentang peradaban Bali kuno. Yang salah satunya di tempat yang saya sekarang ini adalah di Pura Kawitan Sri Karangbuncing yang terletak di Desa Blabatuh, Kecamatan Blabatuh, Gianyar, Bali. Sobat BSC, jangan kemana-mana, terus tonton Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ngiring Sumton. Oke, Sobat BSC, tiang sudah tepat berada di Pura Kawitan Sri Karangbuncing. Seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang, wonten pelinggih Hida Betari Sri Karangbuncing. Sebelum kita lanjut, tiang mau melakukan persembahyangan terlebih dahulu. Iring Sumton. Pada zaman Bali kuno, prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja yang berkuasa umumnya diistanakan di sebuah tempat suci, di dalam gua yang banyak lebah, di atas pohon besar yang berada di lingkungan pura, yang biasanya terbuat dari bahan batu, tembaga, perunggu, atau besi yang tahan sampai ribuan tahun. Jadi, kami mengawali penelusuran ini di Pura Kawitan Sri Karangbuncing. Sri Karangbuncing adalah adik kandung dari Sri Keboiwa yang hidup sekitar tahun 1324 Masehi. Karangbuncing mulai driki, tuat dah mulai driki, yang ada carangnya dong akeh. Kok ada driki, modelnya cara punyan-punyanan itu jero, bungkil deh driki. Kita sebar nih di Bali. En carang dong akeh, driki wentan penyimpangan, driki wentan penyimpangan, wentan. bongkol itu. Nih, tuat deh driki, nih. Ini umat Hindu Sedharma yang sampun selesai melakukan persembahyangan, tiang makin tepat berada di depan pelinggih Hida Betari Kawitan Sri Karangbuncing. Bisa semeton lihat di belakang saya, istana dari Kawitan Sri Karangbuncing. Ini semeton,
Yang berada di belakang saya ini adalah Stana Mahapatih Gajah Mada dan Kebo Iwe yang sering dikenal dengan Gedong Nusa Antara atau Nusantara. Pura Kawitan Sri Karangbuncing yang terletak sekitar 100 meter ke utara Pura Gaduh, tepatnya Jalan Dharma Wangsa, Desa Pekraman Belah Batuh Gianyar, di mana pura ini dibangun oleh I Gusti Karangbuncing. Masa peralihan kekuasaan tentunya menjadi dampak politik psikologis bagi masyarakat sekitar, di mana Pura Gaduh yang awalnya sebagai tempat suci para Raja Bali, akhirnya menjadi monumen kebersamaan dari dua dinasti antara Hindu Bali dan Hindu Majapahit. Demikian pula status dan fungsi Pura Gaduh menjadi Pura Puseh, junjungan umat Hindu Desa Pekraman Belah Batuh. Puseh nika ko andang terlain itu. Ano tendangin itu, satu gede pengulu peteng na. Terlain itu na agang ka. Be pukulun dia agang jero terlain itu. Sobat BSC, setelah selesai nangkil ring Pura Kawitan Sri Karangbuncing, kami akan melanjutkan penangkilan ke Pura Goa Garba. Ngiring Sumton. Menurut penuturan pemangku Pura Kawitan Sri Karangbuncing, di Pura Goa Garba dan Pura Pengukur-ukuran yang terletak di Desa Pejengkelot, terdapat banyak sekali bukti fisik peninggalan peradaban Bali kuno. Lalu Anda akan sampai di tujuan. Sobat BSC, sekarang Tian sudah berada di Desa Pejengkelot, tepatnya di Pura Pengukur-ukuran. Seperti teman-teman yang bisa lihat di belakang ini adalah puranya. Tapi sebelum Tian nangkil di pura ini, terlebih dahulu Tian bakal nangkil di Pura Goa Garba yang lokasinya tepat di sisi timur pura ini, untuk melanjutkan penelusuran tentang jejak peradaban Bali kuno. Seperti apa kelanjutannya? Tetap pantengin channel ini. Yen niki nak pengalaman niki ampura niki saya tidak promosi untuk mempromosikan pura itu, emang kenyataan seperti niko. Selami tiang ayah niki akehang yang namanya keturunan Karangbuncing niko sepertinya ada rasa untuk memiliki pura niki, karena yang tahu perjalanan niko adalah beliau sendiri. Pendek cerita niki, ada salah satu keturunan Karangbuncing yang berasal dari Banjar Tubuh Belah Batuh, pingin melamar sebuah pekerjaan di kerajaan Bedabulu, tapi raja itu tidak menerima begitu saja. Otomatis diuji kemampuan spiritual secara fisik. Di sanalah tempatnya beliau. Raja itu mengetes kemampuannya dengan cara nanti akan Bapak lihat nanti membuat tangga dengan batu yang ukurannya besar sekali, termasuk membuat tempat untuk meditasi. Di sana ada gua yang di sana 3, tapi yang satu disekat dengan tiang, bukan disekat di dinding, dak. Yang pertama untuk pelinggi Kebuiwo, yang kedua untuk para kaum bangsawan pada zaman itu, yang ketiga baru ada untuk masyarakat, tapi makin boleh dikatakan tidak berfungsi seperti niko karena memang dikeramatkan oleh prajuru termasuk Pura Pengempun Sedementan Leki dan dados awak-awak langsung naik ke pura niko. Otomatis kalau mau pingin tahu paling tidak radiusnya berapa, 1,5 meter atau 2 meter, sekedar melihat. Dan
ternyata akeh yang keturun karang muncing istilahnya ngetut meriki tapak dihas. Ini sobat BC, konon katanya yang batu-batu nih dari atas sampai bawah nih dibuat dengan tangan. Ayo teman-teman, kita lanjut ke bawah. Teman-teman, inilah salah satu jejak peradaban Bali kuno yang terletak di Pejengklot. Temboknya ini udah berumur, umurnya udah mungkin ratusan bahkan ribuan tahun, masih kokoh. Ke bawah, teman-teman. Dia teman-teman, sobat BSC bisa lihat pemedalan ke Gua Garbe sangat terjal. Aura mistisnya juga lumayan. Ya sobat BSC, inilah pemedalan ke Pura Gua Garbe, tepat berada di belakang saya. Ini jalan sangat terjal dan Pura Gua Garbe sendiri berada di sebelah kiri saya. Teman-teman BSC bisa lihat. Proses pembuatan tangga niki, ini batu tidak dipikul dan tidak digendong. Sedangkan si Keboiwo membuat tangga niki, beliau itu duduk di atas batu dengan mempergunakan pecut emas. Gambar pecut emasnya ada di sana di atas gua niko, di atas Gua Garbe niko. Kalau ingin tahu silahkan duduk kayak orang yang nunggang kuda. Terbang ini. Nggak, jalan. Jalan. Ya, jalan. Mungkin kadang-kadang nyentuh tanah, kadang-kadang tidak, tapi kelihatannya seperti jalan. Tapi yang jelas beliau itu duduk di atas batu, terus Dan disusun dari bawah sampai disusun sampai bawah. Pada saat susun yang kesekian kalinya, adalah salah batu yang tidak mau diam, goyang istilahnya, sehingga sedikit emosi diinjaklah batu ini sehingga terbentuk sekarang tapaknya Keboiwo di sana, di Ancak Saji nih masih berbekas tapak kakinya Keboiwo nih. Dan dari zaman dulu tapak kaki dikeramatkan oleh warga-warga sekitarnya nih. Dan mungkin ngaturin sesajen, rarapan atau berbentuk sana nikah aja nih. Tuh Aji uning ke berapa lama proses pembuatan di sastra nih ke dicantumkan? Jangka waktu pembuatan tangga ini tidak dicantumkan. Dah berapa lama beliau itu membuat tangga, dan ini yang jelas pura niki berdirinya mulai didirikan abad ke-11. Abad ke-11. Ada prestasinya juga, ada prestasi Amang Pintu namanya atau Kintamanide nih. Nanti yang berikan kak. Menikah aja nih. Sejarah terbentuknya proses pembuatan anak tangga dari bawah sampai atas. Ada salah satu batu yang pas waktu mau disusun goyang. Nanti kita bakal ke sana, kita cek di sana.
Ini Sobat BSC, di dasar Gua Garbe sendiri terdapat 2 pancoran alit nih nggih. Bisa teman-teman lihat di belakang tiang. Yang ini muase pancoran Taman Sari, pengelukatan Taman Sari, yang di sebelah kiri tiang wonten malisiki pengelukatan Telaga Waje. Gitu aja nggih. Nggih, Telaga Waje. Di selalu yang niki netes tadi napi. Itu aja. Tiang kan ketinggalan. Iko nak di luar nalar. Nggak bisa niko mungkin salah satu paiso keberhasilan jero mriki. Niko bukan boleh dikatakan kehendak alam atau memang kehendak Sang Yang Widi yang sendiri juga tidak bisa memprediksi niko. Setelah tiang melakukan sarana Canang Sari, tiang langsung melukat di sini. Iya, harus nanti setelah ngatur rencana harus beraktivitas sesuai dengan kehendaknya karena tidak bawa pengganti boleh lukat kering aja. Sap-sap ring kepala ring Prabu, ring muka langsung ring tengkuk. Katanya itu tadi Pelaksanaannya sama dengan yang di sebelah itu. Ini Sobat BSC yang mau melukat ke sini usahakan bawa baju pengganti. Tapi sobat-sobat BSC tenang aja, jangan khawatir kalau tidak bawa baju pengganti, bisa melukat kering dengan mengusap Prabu dan juga cuci muka. Sobat BSC, tiang bakal melukat dulu. Nggih. Saya lagi melukat di pancoran Telaga Waje. Pancorannya tadi lucu ya. Pada raga melawan Gajah Mada akan mengorbankan masyarakat yang tidak punya dosa atau tidak tahu duduk permasalahannya. Beliau mengorbankan diri dan rela dibunuh dengan senjatanya sendiri. Nggih, Tu Haji, niki sumber mata air Telaga Waje niki sumbernya dari mana nggih? Sumbernya berbentuk telaga atau kolam. Ada di atas, nanti akan saya antar ke langsung biar saya bisa melihat secara fisik. Sobat BSC, pengelukatan Telaga Waje ini sendiri berasal dari telaga yang ada di atas. Malai bos, Tu Haji mau ngantar ke sana nggih. Lanjutin terus nggih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Spirit Cinematic Channel.
Sobat BSC, jadi inilah Telaga Waje yang berada di atas pancoran pengelukatan yang di bawah. Tuh Aji, bisa diceritakan sedikit nggak tentang Telaga Waje niki? Niki Telaga Waje ini adalah merupakan sumber air untuk pengelukatan yang berada di bawah tadi nih, Driki sumbernya. Niki adalah mungkin disebut permaniannya Keboiwo atau yang mungkin sudah disakralkan oleh pengempuan puronya. Disinilah sumbernya, termasuk juga kalau orang-orang mau bayuh atau bayuh foto dan lain sebagainya bisa nunas tirta diki. Kamera bisa dilihat lokasinya. Sobat BSC, inilah jejak peradaban Bali kuno, luar biasa sekali. Nanti setelah ini kita akan lanjut sembahyang di Pura Pengukur-ukuran. Ikuti terus nggih, ngiring semeton. Nah, ini ke tuh Aji. Kalau niko adalah merupakan tapak kakinya si Keboiwo pada saat pembuatan tangga yang ada dari atas ke bawah niki salah satu batu yang goyang tidak mau diam sehingga diinjaklah oleh si Keboiwo supaya batu itu tidak goyang lagi. Semeton BSC itu yang sentuh telapak Ratu Betari Sri Keboiwo, luar biasa. Salah satu jejak peradaban kuno, guys. Telapak kaki. Ini nih yang kanan tuh aja nggih. Yang kanan. Ya, ini. Sobat BSC, ayo kita lanjut ke Pura Pengukur-ukuran. Di Pura Pengukur-ukuran kalau yang beli pasti, tapi karena pengastawannya niki ngangen siwo astawa, mungkin siwonya niki dari sisi pengastawan niki kan pakai siwo astawa karena niki secara fisik niki yang disebut dengan Pura Dalam Pengukur-ukuran. Di lain tempat ada lagi Pura Dalam Pengukur-ukuran, salah satu diantaranya adalah di Singapadu, tempat susun Camlingih di Banjarsuan. Niko disebut Pura Dalam Pengukur-ukuran karena ada kaitannya mungkin sesuatu diki. Kebetulan juga wonten sesuatu diki sana melingih niko berbentuk ratu emas. Rong kan selang. Niki berkaitan dengan sejarah pura niki. Kalau pengukur-ukuran ceritanya niki sepintas lalu ceritanya rencananya mau dibuat pura Besakih di sini karena secara biografis namanya Pura Besakih kan harus berhimpitan atau berdamping dengan gunung. Terus gunungnya terlalu jauh kanjeng niki sehingga pura niki tidak jadi dibuat, tidak jadi membuat Pura Besakih, sehingga diadakan ukur ulang dari Pura Manik Corong, wenten Pura Manik Corong, Ring Pejeng ke disadakan, sehingga tepatnya secara biografis di sanalah harus diadakan Pura Besakih. Dan karena terlanjur digembor-gemborkan untuk membuat pura di sini, daripada batal sama sekali tidak ada pura,
niki buatlah sebuah pura. Makanya disebut pura niki pura dalam pengukur-ukuran. Dan Gua Garbo yang ada lebih dulu karena berkaitan sebelum pura di sini adalah sebuah peseraman. Jadi adalah sebuah peseraman karena mungkin yang namanya usia manusia ini kan ada batas waktunya, mungkin Banten karena rencana dibuat perbuku-kurung peseraman itu kan istilahnya bubar atau sisionya mungkin sudah tamat atau gurunya sudah bagaimana. Tapi menurut cerita orang ini gurunya moksa sehingga waktu peseraman itu ada di sini ada 2 guru besar istilahnya dengan Caryo niko. Banten niki dasarnya niki adalah prestasi ambang pintu jika Banten prestasinya. Sobat BSC, saya sudah berada di pura pengukur ukuran yang banyak sekali patung-patung peninggalan zaman Raja Badahulu seperti teman-teman yang bisa lihat. Sobat BSC, inilah pelinggih Pesamuan Agung di pura pengukur ukuran. Itu Aji, bisa dijelaskan nggak sedikit tentang pelinggih Pesamuan Agung ini? Ini adalah merupakan pelinggih utama yang ada di Madya Mandala, merupakan pelinggih sesun pada saat Karyo. Iki menjadi satu di sini melinggih. Ki Pesamuan Agung ki pelinggih utama nih. Gitu Aji, kalau pelinggih ini ke napi nih Aji? Ini ke pelinggih Ratu Panji Agung. Ratu Panji Landung ya. Kalau niki pelinggih napi nih Aji? Niki pelinggih Siwa Bujangga. Siwa Buduk nggih. Untuk pura pengukur ukuran ini sendiri diperkirakan berdiri tahun berapa Aji? Pura ini diperkirakan sudah berdiri pada abad ke-13. Abad ke-13, waktu zaman kerajaan Bedahulu. Bedahulu. Nggih, Sobat BSC bisa lihat niki Pesamuan Agung, niki Ratu Panji, Siwa Buddha. Jadi Sobat BSC, untuk melakukan persembahyangan di Pura Gua Garba, persembahyangannya sendiri dilakukan di sini nggih Tu Aji. Di Pura Pengukur Ukuran. Di Pura Pengukur Ukuran. Nggih Tu Aji, bisa diceritakan nggak sedikit sejarah tentang pura niki? Sebelum berdirinya pura niki ada merupakan salah satu pelinggih yang merupakan cikal bakal daripada pura sendiri. Banten ring utama Mandala. Berupa napi nih ke? Merupa Candi Agung nih kak, yang sedang berdiri nih kak. Yang di belakang tiang niki? Ya, yang di belakang nih kak, Candi Agung nih kak, cikal bakalnya pura Pengukur. Miring tiang singa belajar bos. Yeah. Nikilah merupakan cikal bakal berdirinya Pura Pengukur Ukuran yang disebut Candi Agung. Candi Agung. Nggih, Sobat BSC, seperti yang dikatakan Tu Aji, inilah cikal bakal berdirinya Pura Pengukur Ukuran. Niki candi yang di belakang tiang niki disebut Candi Agung. Candi Agung. Candi Agung. Nggih, Sobat BSC, demikianlah jejak penelusuran peradaban Bali kuno yang kita mulai dari Belah Batuh di Kawitan Sri Karangbuncing ke Pejeng Kelod di Pura Pengukur Ukuran dan Pura Gua Garba. Jika ada kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi yang edukatif untuk teman-teman semua. Di akhir kata, tiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.